Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di YouTube. Selamat malam semuanya. Gimana, sehat-sehat semuanya ya? Harus dong. Kita jumpa lagi sama Bimo dan Danu di Podcast Malam Kliwon. Betul. Nih kalau masih pada nanya kita jelasin berkali-kali. Oke. Jadi cerita-cerita yang tayang di YouTube itu benar-benar pure di YouTube. Kalau teman-teman pengen dengar cerita yang lain, itu ada di Spotify. Jadi yang dari Spotify mau dengar cerita yang lain silahkan ke YouTube. Yang di YouTube mau dengar cerita yang lebih serem dan lebih menantang juga bisa di Spotify. Betul. Kemarin sempat ada yang komen, lebih baik dikurasi. Udah kita kurasi ini. Iya, cerita-cerita yang masuk ke kita itu kan lumayan banyak ya. Betul. Tiap hari bisa ada 20 sampai 30 cerita yang masuk. Dan yang kita bacakan itu yang udah dikurasi. Betul. Dan buat teman-teman yang di YouTube pengen dengerin cerita yang lebih panjang dengan durasi yang lebih lama, itu silakan install Spotify-nya. Betul. Yoi. Teman-teman, kita mau ngasih tahu, mungkin ada yang belum follow Podcast Malam Kliwon Di Instagram ya. di Instagram. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kesempatan teman-teman untuk ikutan berdonasi lewat pembelian merchandise pertama kita, yaitu Yes. t-shirt Podcast Malam Kliwon edisi yang pertama. Betul. Nah, tapi kalau teman-teman mau ordernya minggu depan, nggak apa-apa juga, stoknya masih ada, masih banyak. Kita cetak banyak kok. Nah, tapi yang dihitung untuk donasi terakhir minggu ini. Jadi teman-teman yang order minggu ini itu full nanti pendapatannya kita donasikan untuk teman-teman yang terdampak dari COVID-19 ini, gitu. Betul. Jadi mendingan order minggu ini deh terakhir. Soalnya kalian punya kesempatan untuk berdonasi dan mendapatkan eksklusif merchandise dari kita. Ya, betul banget. Gitu. Nah, di video kali ini kita mau mencoba membacakan satu cerita horor, satu cerita misteri yang sudah cukup viral di sosial media seperti Twitter. Nah, ini juga dari salah satu kita nyebutnya penulis ya. Teman kita juga namanya Mas Faris Andini. Betul. Faris Andani, sorry. Kita udah komunikasi juga sama Mas Faris. Betul, kita sudah meminta izin dari beliau dan beliau berkenan untuk dibacakan. Betul. Ya, ini Mas Faris Andani. Ceritanya- Ceritanya tuh anjing serem banget sih, parah. Ceritanya panjang dan ada 2 cerita ya, Bim. Ada 2 cerita. Nah, untuk yang sekarang kita mau bacain cerita yang pertama dulu. Betul. Sebelumnya kita Ngopi dulu. Ngopi hitam. Kemarin katanya ada yang bilang nggak cocok tuh kopinya, mendingan kopi hitam. Kita cheers apa nih? Cheers. Siap. Oh, Bentar, kopi hitam. biar seger. Kok yang diminum yang itu, Pak? Saya yang ini aja nih. Oh iya benar. Ini campuran ya Pak. Weh, ngeri nggak tuh? Mantep. Oke, Betul. silakan. Oh iya saya, benar. Cerita pertama nih dari Mas. Ini bulu kaki Faris nyetrum-nyetrum Andani. ya. Iya, ini kayak dari mikrofon. Kita mau bulu kaki nyentuh ke bulu kaki saya. Timbullah Gelombang elektromagnetik. Siap. Faris Andani. Mas Faris, the best nih. Kalau boleh dibilang Mas Faris ini adalah autor atau penulis ya. Oke, jadi pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara ibu tentang alas baluran. Ibuku tuh orang asli Blambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Nih teman-teman Jawa Timur tahu nih ya alas baluran nih. Pasti. Coba saya ceritakan.
Jadi untuk yang belum tahu tentang Alas Baluran, alas ini artinya hutan. Hutan Baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa. Itu tuh ada nih di Baluran ini. Afrikanya Pulau Jawa tuh Baluran. Sering dipakai untuk priwet, tetapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya Alas Baluran. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati. 24 km gak ada sinyal. Gak jarang pula playlist Spotify keganti sendiri tiap lewat sini. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Ketapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini. Mulai dari Jurang Tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 SPKI yang jumlahnya ribuan. Tapi bukan itu topik ceritanya. Ini pengalaman ibuku. Ada 2 versi cerita ibu yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi aja, setiap mudik perjalanan yang kami selalu ambil yaitu malam hari. Supaya sampainya di Banyuwangi itu bisa pagi. Dan lagian saya yang nyetir. Lebih suka nyetir gelap daripada terang. Ini cerita ibu versi yang pertama. Seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Lupa versi tepatnya seperti apa, lupa versi tepatnya persisnya ya. Lupa persisnya tuh di tahun berapa. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya ayah ibu tempuh menggunakan bus. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai sana pagi aja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam, perjalanan dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Probolinggo, Kerasaan, Besuki. Hampir semua penumpang tertidur. 3 tempat tuh ya, berarti dilewatin tuh. Probolinggo, Kerasaan, Besuki. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak Supir. Tilu engkas ki, tilu engkas. Artinya sebentar lagi, sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati Alas Baluran. Benar saja, bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal aja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu momen seram pun terjadi. Di tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan. Sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. Pak, mandek kene pak. Pak, aku mudun kene. Yang artinya Pak berhenti di sini Pak. Pak, aku turun di sini. Suara anak kecil tadi membuat semua penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. Sopo iku? Sopo? Siapa itu? Siapa? Loh le, iki tengah alas. Kue arep nyopo mudun nang. Oh sorry. Loh le, iki tengah alas. Kue arep ngopo mudun nang kene. Katanya kayak gitu. Loh dek, ini tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini? Pertanyaan kenek bus itu lantang, terdengar sama semua penumpang. Beberapa ada yang mulai istighfar. Om
Omahku neng kene pak. Wis to, aku mudun kene wae. Rumahku di sini pak. Sudahlah, aku turun di sini aja. Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Rumah di tengah hutan, ya kali. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenaik bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran. Omahe sopo le nang kene? Kowe demit yo? Ya Allah Gusti. Artinya rumahnya siapa nak di sini? Kamu setan ya? Ya Allah Gusti gitu. Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Supir bus pun menyuruh kenek untuk segera menutup pintu. Wes ndang tutupan lawange, demit kucak. Udah tutup cepet gitu. Cepet tutup pintunya, itu setan tuh gitu. Seisi bus astagfirullah semua. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin penasaran. Sik pak, ojo budal sik. Sebentar, jangan berangkat dulu gitu. Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibuku melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, hilang areke cak. Astagfirullah, anaknya hilang gitu. Suara kenek bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku nih bilang, itu anaknya jalannya biasa aja, nggak lari, nggak cepet juga. Belum sampai ke area tengah hutan, tiba-tiba hilang. Ibu inget banget, waktu itu udah hampir 3:30. Gak masuk akal ada rumah. Kayak anak kecil biasanya, pakai kaos, celana pendek. Itu gambaran anak kecilnya tuh. Kondisi dini hari itu jalanan sepi. Gak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang. Meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi 1 cerita ibuku selesai pada anak kecil yang minta turun dari bus, padahal masih di tengah hutan. Maaf kiranya kurang seram, tapi beberapa kali nyetir lewat alas itu tengah malam rasanya gak akan bisa tenang. Cobain sendiri deh, katanya gitu. Oke. Itu tadi cerita pertama tentang alas baluran dari Mas Faris Andani yang dia tulis di Twitter. Dan kita coba bacakan. Ada satu lagi cerita keduanya yang juga datang dari saudaranya Mas Faris. Betul. Akan kita bacakan di video selanjutnya. Benar.